Chelsea Effect untuk angkat kembali pamor Arsenal. Meriam London akan ambil resiko. Mikel Arteta didesak turunkan Odegaard di derby London Utara. Alan Shearer desak Arteta prioritaskan striker. Arsenal ajukan penawaran 64 juta pound sterling. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Chelsea Effect untuk angkat kembali pamor Arsenal. Daftar tugas Arteta sangat banyak, selalu begitu. Sama seperti sekarang saat ia bersiap membawa timnya ke Chelsea pada hari Minggu untuk pertandingan yang tampaknya mereka harus kalahkan. Tantangannya berbeda, tetapi tetap saja tantangan. Meriam London sendiri mengalami rentetan kekalahan di Liga. Kekalahan di Bournemouth dan Newcastle terjadi sebelum hasil imbang di kandang sendiri melawan Liverpool, yakni saat mereka kebobolan gol penyeimbang di menit-menit akhir. Lalu bisakah Arsenal mempertahankan gelar dengan defisit 2 digit? Jika Arteta menginginkan pelipur lara atau kepastian, ia mungkin menemukannya dalam rekornya yang menakjubkan melawan Chelsea. Pasalnya, setelah melihat kenyataan dari pertemuan pertama di awal masa jabatannya, ia telah bermain melawan mereka 10 kali dan hasilnya hampir sepenuhnya positif. Contoh terbaik dari efek Chelsea bagi Arteta terjadi pada Boxing Day 2020. Meriam London telah meraih 5 poin dari 10 pertandingan Liga, mencetak 4 gol selama rangkaian pertandingan. Dan saat itu adalah masa krisis ketika Chelsea berkunjung. Timnya menang telak 3-1. Emil Smith Rowe menjadi bintang pada penampilan pertamanya di musim Liga. Itu adalah titik balik yang cukup besar. Apa yang paling disukai Arteta pada kesempatan itu adalah bagaimana para pemainnya menerima tekanan, dan itu akan menjadi prasyarat pada hari Minggu nanti. Saat Meriam London mencoba untuk menanggapi kekalahan telak lainnya di kandang lawan, yakni kekalahan 1-0 di Liga Champions di Inter pada hari Rabu sebelumnya. Kini pun ada jaminan tentang bagaimana Arsenal bangkit dan mengajukan pertanyaan. Ya, mereka tidak menciptakan banyak peluang tapi mereka cukup berhasil untuk menyamakan kedudukan. Arsenal akan ambil resiko. Mikel Arteta didesak turunkan Odegaard. Beberapa pekan terakhir memang menjadi periode sulit bagi Arsenal, baik di dalam maupun luar lapangan. Tim asuhan Arteta baru mengalami kekalahan dari Inter Milan dan hanya mendapatkan hasil imbang di pertandingan Liga sebelumnya, yakni kalah melawan Newcastle, Liverpool, dan Bournemouth. Selain itu, kepergian mengejutkan Edu sebagai direktur olahraga pun semakin memperburuk suasana tim, membuat mereka sangat membutuhkan hasil positif di Stamford Bridge pada hari Minggu mendatang. Malah pemain Arsenal Paul Merson pun sebenarnya terkesan dengan penampilan para pemain melawan tim kuat Inter Milan asuhan Simone Inzaghi, terutama setelah stat yang kurang meyakinkan di Giuseppe Meazza. Di sisi lain tak bisa dibantah, absennya Odegaard karena cedera pergelangan kaki telah membuat Arsenal kurang kreatif di lini tengah, dan fans Arsenal pun merasa lega saat pemain Norwegia itu menggantikan Kai Havertz di menit-menit akhir pertandingan di Milan. Sementara ketika ditanya apakah Odegaard harus dimainkan sejak awal melawan Chelsea, Merson menjawab, "Saya pikir itu tergantung pada hasil pertandingan akhir pekan ini. Arsenal bermain pada hari Minggu, jadi mereka akan tahu bagaimana hasil pertandingan Liverpool dan Manchester City. Jika keduanya menang, menurut saya Odegaard harus menjadi starter." Demikianlah penjelasannya. Selain itu, Merson juga menyoroti jadwal pertandingan internasional yang akan datang. Jika Odegaard dipanggil oleh tim nasional Norwegia, Arteta perlu memutuskan apakah akan mengistirahatkannya atau memberikan kesempatan bermain penuh melawan Chelsea. Alan Shearer desak Arteta prioritaskan striker. Meriam London ajukan penawaran 64 juta pound sterling. Mikel Arteta didesak oleh Alan Shearer untuk menjadikan perekrutan striker sebagai prioritas utama Arsenal pada jendela transfer Januari nanti. Karena memang diketahui saat ini, Kai Havertz memang memimpin lini depan setelah Eddie Nketiah bergabung dengan Crystal Palace di musim panas kemarin. Meskipun Havertz telah mencetak 7 gol dalam 16 pertandingan, namun Arsenal dianggapnya masih kekurangan gol dibandingkan tim-tim papan atas Premier League yang lain.
Alan Shearer menyarankan agar The Gunners benar-benar menambah penyerang dengan insting mencetak gol. Meski Shearer memuji performa Havertz, ia menilai pemain asal Jerman itu bukan solusi jangka panjang. Mikel Arteta pun diharapkan merekrut striker utamanya yang murni. Saya terkesan dengan Havertz musim ini, tapi dia bukan penyerang tengah tradisional. Lebih sebagai penyerang modern yang serba bisa. Namun untuk menjadi pemimpin lini serang, memenangkan bola udara, mereka butuh penyerang utama. Demikianlah penjelasan Shearer kepada The Athletic. Shearer sendiri tetap pada pandangannya sejak musim lalu bahwa Arsenal membutuhkan striker murni. Desakan Shearer ini pun muncul setelah Gabriel Jesus yang saat ini lebih sering bermain sebagai pelapis Havertz mengungkapkan ketidakpuasannya atas peran terbatasnya. Jesus sendiri pun mengisyaratkan bahwa ia ingin mendapatkan lebih banyak menit bermain atau bahkan mempertimbangkan untuk pergi. Sementara itu, tambahan striker yang berkualitas di bulan Januari pun dianggap dapat membantu The Gunners tetap kompetitif dalam perburuan gelar Premier League. Sementara itu, baru-baru ini Arsenal telah melihat tawaran pembukaan sebesar 64 juta pounds ditolak mentah-mentah untuk striker Aston Villa, John Duran. Padahal sebelumnya keluhan Duran atas kurangnya waktu bermain muncul ke permukaan ketika ia ditarik keluar pada babak kedua saat Villa menang atas Bologna di Liga Eropa bulan lalu. Dengan pemain muda itu terlihat menendang kursi karena frustasi. Namun berbeda dalam wawancara baru-baru ini dengan Sky Sport, di mana mantan bintang Chicago Fire itu menegaskan bahwa ia sangat bahagia di Villa dan yakin akan mencapai hal besar di bawah bimbingan Emery. Pemain belakang Arsenal jadi incaran Napoli dan AC Milan. Arsenal telah diwartakan menetapkan harga untuk bek yang jarang dimainkan Jakub Kiwior, yang dikabarkan akan kembali ke Italia pada 2025 mendatang. Bek asal Polandia ini dibeli dari Spezia seharga 19,5 juta euro pada pertengahan musim 2022-2023. Namun belum berhasil menjadi starter reguler di bawah arahan Mikel Arteta. Hingga saat ini Jakub Kiwior baru tampil 7 kali di semua kompetisi musim ini dengan kontribusi 2 assist. Ia pun hanya mendapatkan 96 menit bermain di Premier League dan 2 kali tampil sebagai starter. Itu pun di ajang Carabao Cup melawan Bolton Wanderers dan Preston North End. Posisi bek tengah Arsenal yang kokoh dengan William Saliba dan Gabriel Magalhaes pun membuat Kiwior semakin sulit, yakni untuk mendapatkan waktu bermain. Apalagi dengan hadirnya Ricardo Calafiori serta Jurriën Timber yang memperkuat persaingan di lini belakang. Untuk itu dilaporkan oleh Tutto Mercato Web, Napoli yang saat ini memimpin klasemen Serie A berada di urutan terdepan untuk merekrut Kiwior. Namun demikian, Arsenal tidak bersedia melepasnya dengan status pinjaman. Klub London Utara ini ingin menjual Kiwior dengan harga setidaknya 20 sampai dengan 25 juta euro. Yang mana akan memberi keuntungan bagi mereka dari nilai awal transfernya. AC Milan sendiri juga sempat mencoba merekrut Kiwior tahun lalu. Namun, lagi-lagi Arteta enggan melepas sang bek kidal yang sudah memahami sistem permainannya. Meski waktu bermainnya terbatas, Arteta tetap ingin mempertahankan kedalaman skuad yang solid. Karena memang melepas Kiwior di musim ini bisa menambah masalah bagi Arsenal, mengingat beberapa bek mereka seperti Calafiori, Kieran Tierney, dan Takehiro Tomiyasu tengah dilanda cedera. Namun, jika Kiwior tetap jarang dimainkan hingga akhir musim ini, maka bukan tidak mungkin Arsenal akan mempertimbangkan kembali situasinya pada bursa transfer musim panas mendatang. Kiwior mungkin akan mendorong kepindahannya jika terus berada di pinggiran tim utama, sementara klub-klub besar Italia seperti Napoli dan Milan tetap memantau situasi untuk merekrutnya.